Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-harinya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat Nabi yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Marilah kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu hadis yang berjudul Bakti Terbaik, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang mana hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mulia hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salama faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati, qala ummuka, qala thumma man, qala thumma ummuka, qala thumma man, qala thumma ummuka, qala thumma man, qala thumma abuka. Yang artinya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia berkata, man ahaqqun nasi, siapakah yang lebih baik dari manusia, bi husnani sahabati, dengan baiknya persahabatan. Qala ummuka, ibumu. Dia berkata, ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian dia berkata lagi, siapa? Qala thumma man, qala thumma ummuka. Kemudian dia berkata, lalu ibumu. Qala thumma man, kemudian ia berkata lagi, siapa? Qala thumma ummuka. Kemudian dia berkata, ibumu. Qala thumma man, lalu dia berkata lagi, siapa kemudian? Qala thumma abuka, lalu dia berkata, ayahmu. Dari hadis ini dapat kita jelaskan bahwa hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang anak berbuat baik, bergaul dengan baik terhadap orang tuanya. Siapakah manusia yang lebih baik, yang lebih berhak dengan baiknya persahabatan? Dalam hadis ini Allah menjawab, orang yang lebih baik berbuat kepadanya sebaik-baiknya kamu berbakti kepadanya sebaik-baiknya adalah orang tua. Di sini Nabi menyebutkan ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Lalu orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah
sampai menyebutkan ibumu, sampai 3 kali Nabi menjawab ibumu, dan kemudian Nabi baru menjawab baru ayahmu. Adapun dua pemahaman terhadap hadis ini, yang jelas pemahaman utamanya adalah orang yang paling diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya dengannya adalah kedua orang tuanya. Dalam hadis ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang tualah yang paling berhak dia bergaul dengan sebaik-baiknya. Dia berakhlak dengan tinggi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahwa dalam hadis ini tentunya siapa yang kita prioritaskan dalam dipergaul untuk digauli, tentunya orang tua kita. Kenapa Nabi menyatakan? Oleh karena itu rasa insting dari orang tua apalagi ibu itu sangat dalam kepada anaknya. Karena itu Nabi sampai menyebutkan ibumu baru ayahmu. Oleh karena itu kita harus hormat kepada orang tua, apalagi ibu, karena ibu adalah orang yang kalau maupun kita balas dengan menaikkan dia membawa dia naik haji, tentu belum utang kita padanya belum lunas dengan hal itu, karena ibu susah payah melahirkan kita, mulai dari mengandung, menyusui sampai membesarkan kita. Kasih sayang seorang ibu itu tidak pernah habis, tidak pernah berkurang sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu marilah jangan sekali-sekali kita sakiti ibu kita, karena doa dari seorang ibu itu sangat didengarkan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, misalnya kita dalam bekerja, kita minta ridho pada orang tua, tentunya setiap perbuatan kita itu Allah berikan ridhonya, karena ridho Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Jangan sekali-sekali kita buat kedua orang tua kita sakit hati dengan perbuatan kita baik, ucapan maupun tingkah laku kita. Karena hadis ini jelas menjelaskan bahwa bakti terbaik itu adalah bakti kepada kedua orang tua kita. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang mana hadis ini menjelaskan tentang yaitu akhlak seorang kepada kedua orang tua, akhlak seorang murid terhadap gurunya. Ini juga penting, dimana kalau kita sudah berbakti kepada guru, pada dosen, ilmu yang diajarkan kepada kita itu tentunya mudah kita memahaminya. Dan begitu juga dengan ini sebaliknya, guru itu dengan orang tua. Guru adalah orang tua kita kedua, dimana guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Kita harus juga berbakti kepada guru. Kalau kita bongkol, kita melawan pada guru, tentu ilmu yang diajarkan kepada kita itu sulit masuk, sulit kita memahaminya, karena hati kita itu sudah dongkol, sudah mau melawan saja kepada dia. Oleh karena itu jangan sampai kita seorang mahasiswa, kita seorang siswa, jangan sampai kita melawan kepada guru, jangan sampai kita berbuat dongkol kepada guru, karena guru juga adalah orang tua kita. Karena di sini dicontohkan tentang metode tanya jawab, di mana ada seorang sahabat kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang lebih pantas aku bersahabat, aku gauli dengannya sebaik-baiknya.
Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Sampai Rasulullah menjawab 3 kali. Jadi di situ menunjukkan adanya dialog tanya jawab antara seorang guru dan muridnya. Dari dialog Rasulullah yang sama ini juga menjadi metode bagi kita seorang guru dalam pembelajaran, di mana di hadis ini Rasulullah dan sahabat melakukan tanya jawab. Sahabat bertanya, siapa yang berhak aku gauli, yang aku bersamakan? Ibumu, lalu siapa lagi ibumu, lalu siapa lagi ibumu, lalu siapa lagi ibumu, baru jadi di sini juga ada kaitannya dengan pendidikan, di mana seorang murid dengan guru ataupun guru dengan murid bisa melakukan dialog tanya jawab dalam pembelajaran. Ini juga sangat berpengaruh dalam pemahaman siswa. Misalnya seorang siswa atau seorang mahasiswa bertanya pada dosen, dimana kita tidak paham dengan suatu pelajaran itu, tentang kurang paham dengan yang disampaikan dosen, boleh saja kita bertanya. Metode yang digunakan Rasulullah itu metode tanya jawab. Jadi di sini dapat saya ambil kesimpulan bahwa bakti terbaik itu adalah bakti kedua orang tua, terutama ibu. Karena di sini Nabi sampai menyebutkan ibu itu 3 kali baru ayah. Jadi tentu mari kita hormati ibu, doakan dia. Kalau dia masih hidup, mari jaga, berbakti padanya. Kalau dia tak tolong, ditolongi. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, kirim doa untuk beliau, semoga di kuburnya dia mendapatkan cahaya pertolongan dari doa kita. Karena doa anak yang soleh itu sangat berpengaruh pada ibu. Dan untuk pendidikannya ada sini sangat ada kaitannya, yang mana dia di sini mengajarkan tentang akhlak seseorang kepada orang yang lebih tua, dan metode dalam pembelajaran itu metode tanya jawab. Jadi sekian video ini. Kalau ada salah dan dengar, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.